Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, di kepramukaan, sistem berkelompok itu sudah ditulis, Dek, oleh pelatih pramuka Belgia. Judul bukunya Unboss, bukan bos. Karena bos itu manajer. Bos itu manajer, ya kan? Kalau big boss, nah itu baru leader. Leader, pemimpin. Nah, ketika buku Unboss ditulis 10 tahun yang lalu, dunia menerima buku itu dan semua perusahaan, semua organisasi sekarang ini memakai pola Unboss. Pola Unboss itu pola pramuka. Pola pramuka itu bisa dipimpin dan bisa memimpin. Bagaimana mengenali anak buah, bagaimana mengenali teman, bagaimana ini kapan ngomong A, kapan ngomong B, bagaimana pendekatannya itu diatur di buku itu. Ya. Nah, manajemen di Pandega itu yang pertama langkahnya adalah manajemen diri. Tulis, manajemen diri. Manajemen diri itu mediumnya, alatnya adalah logbook. Jadi tiap anggota, kalau bisa Mas Dimas, di 413 ini diatur untuk manajemen diri, tiap orang harus punya logbook, harus punya buku catatan, buku catatan. Kalau nggak ada buku ya HP-nya, tapi HP-nya memang berfungsi. Jadi manajemen Pandega tingkat pertama adalah manajemen diri. Manajemen diri itu sudah diatur di prinsip dasar kepramukaan. Namanya peduli pada diri sendiri. Jadi tiap orang dia punya logbook. Logbook itu pembantu ingatan kita. Jadi level pertama itu adalah logbook. Ya, manajemen Pandega tingkat pertama itu logbook. Harus punya logbook. Logbook ini buku rahasia kita dan kitalah yang tahu coding-codingnya, kode-kodenya. Kita yang tahu, dan dari logbook ini bisa membuat kita berpikir sampai 10 halaman. Bisa berpikir kita kemana-mana. Logbook itu kan simbol, penanda. Contoh, ketika kamu ke Penanggungan, suatu saat kamu ngambil kerikil yang unik di puncak itu, lalu kamu simpen sampai rumah. Ketika kamu tahu kerikil itu, bayanganmu apa? Penanggungan kan? Kan Anda bisa bercerita ini. Sampai tua pun anakmu nanti tanya, Pak ini apa? Ini batu Penanggungan. Ini dulu simbol, ini dek, ini nak, saya dulu begini. Coba tanpa batu itu, lupa. Paham ya? Jadi alat pengingat itu penting. Alat pengingat itu adalah logbook itu. Jadi seorang Pandega, dia harus punya logbook. Dan logbooknya sudah tidak hitam putih. Sudah tidak 5W1H. Logbooknya itu sudah logbook yang menginspirasi. Logbook yang membuat kita berintuisi. Jadi tidak tanggal sekian, ini sudah tidak. Kata-kata kunci di situ. Logbooknya kata kunci yang begitu. Itu manajerial seorang Pandega tingkat pertama. Nah, tingkat kedua, manajemennya adalah manajemen kelompok, manajemen reka. Jadi reka ini sudah terbentuk ketika Kemah Bakti sampai sekarang tidak boleh berubah. Dan di situ ada manajemennya, dan di situ ada urunannya, ada iurannya mungkin, dan ada kata-kata kunci, ada sandi, ada apa di kelompokmu itu. Dan Anda punya pertemuan rutin. Jadi setiap minggu atau sebulan sekali sanggam rekamu itu ketemu di rumahnya siapa, ketemu di kantin mana, ketemu di mana, tidak di sanggar. Karena sanggar ini untuk
antar reka, ya kan? Kamu ketemu. Nah, coba lihat Ilham, Ham. Kamu rekamu kemah bakti kemarin sampai sekarang masih? Masih. Ketemu? Ketemu jarang, cuman ada yang kita ada yang tidak. Ya harus ketemu, ya. Ketemu, ngobrol bareng, dan dia lebih individual ngomongnya, dan lebih terbuka, dan lebih bebas, dan gagasan berawal dari situ. Nanti kalau manajemen reka bagus, dia bisa satu reka itu daki gunung sendiri. Kamu berapa rekamu kemarin anggotanya? 4. Yang 4 itu ke Bromo sendiri. Izin Kak Dimas, reka saya mau ke Bromo, 4 orang, kita minta surat perjalanan, saya tanda tangani. Jadi nanti di Pandega itu tiap reka tidak harus berkelompok seperti ini. Kalau kelompok ini kan sudah 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Tapi rekamu inilah yang dinamis. Kayak reka kami mau ke pulau terjauh di Jawa Timur, Kak. Ya, Pulau Kangean yang masih pelosok. Kami nggak usah dipikirkan dananya, Kak. Kami sudah individual semua, kami minta surat jalan. Siap, jalankan. Saya bilang gitu nanti, hati-hati ya. Jaga nama ini, nanti kalau ada apa-apa telepon nomor ini. Gitu. Nah, nanti reka perempuan, Kak, kami mau mengunjungi asal-usul desa pertama Ibu kita Kartini di Jepara, Kak. Rekamu berapa? 5 orang, Kak, perempuan semua. Berani? Berani, Kak. Ya sudah, silakan berangkat ke Jepara. Surat izinnya dibuatkan oleh Racana, berangkat ke sana. Anda meneliti, mengkaji kekuatan Ibu kita Kartini dulu ketika muda itu seperti apa. Asik. Nah, ini yang belum tumbuh dan berkembang, ya kan? Jadi manajemen tingkat kedua itu manajemen reka. Ya, nanti ketua rekanya bisa gantian. Ya udah, sekarang Bagas ya, 6 bulan lagi ganti ini. Nanti kumpulnya di rumahmu. Pas siapa di rumahmu? Aku rumahnya Jakarta, ya kumpulnya di Jakarta. Rapatnya di Jakarta. Begitu ya. Sampai ke sana. Kak Yatno rekanya masih sampai sekarang. Memang sudah jarang bertemu, tapi sering kontak-kontakan, hubungan. Itu manajemen tingkat kedua. Manajemen tingkat ketiga baru manajemen Racana. Nah, Racana inilah yang akan mengelola reka satu dengan reka yang lain, reka satu reka yang lain, buatkan metrik. Buatkan metrik. Mana sekretaris Racana? Nanti buatkan metrik. Reka ini, ketuanya ini, bulan ini sampai ini. Pengalamannya ke Bromo, ke Lawu, ke Pulau Christmas, ke Australia. Nggak apa-apa. Memang rekanya reka gengsi dan kaya, duitnya banyak, ya kan? Berangkat ke Australia 4 orang. Kalau ada yang ikut dari reka lain, 1 orang nggak boleh, harus izin rekamu. Ya, nggak boleh. Ini khusus reka kami. Kami mau ikut, kamu punya nggak bisa, kecuali kamu punya izin dari ketua rekamu. Gitu. Mungkin asik ya seperti ini ya. Jadi rekamu itu naik bis, berangkatlah ke Jogja. 4-5 orang ini, 1 reka, dicatat apa, ambil simpulan kepemimpinan dan sebagainya. Dan ketika ada hal-hal yang penting, yang baru, krusial, inti, sampaikan ke Racana. Halo. Nah, sampaikan ke Racana. Level ketiga itu adalah level manajemen Racana, manajemen Dewantara. Kamu lapor ke ketua Racana. Ini. Nah, di level Racana ini ada rapat-rapatnya, namanya rapat ketua reka. Jadi Dimas ini sesekali atau rutin adakan rapat antar ketua reka. Anggota nggak boleh ikut, khusus ketua reka. Nanti ketua reka yang neruskan ke anggotanya, khusus reka ini. Reka-reka, ini ada proyek dari wakil rektor 3
untuk mengkaji ini peneliti, yuk reka mana yang mau? Reka saya Kak, kami sudah menemukan satu desa yang unik ketika kami pengembaraan per reka. Reka kami ada di desa ini. Wah, silakan lakukan, buat proposal, jadi rekamu yang menjalankan itu. Itu racana yang bagus. Jadi Anda ini racana, seperti minggu-minggu lalu saya omongkan bahwa Pandega itu di ujung. Ngerti maksudnya? Karena di ujung sudah nggak seberapa penting mendapatkan sesuatu dari kakak-kakakmu materinya, tetapi pengalaman-pengalaman sendiri yang dikonsultasikan ke pembinanya. Itulah manajemen Pandega. Nah, ketika sudah manajemen Pandega jalan, sekretaris menghimpun programnya, rapat-rapat dengan ketua reka, kemudian dia mendeteksi mana reka yang terjelek. Reka terjelek itu ya reka yang nggak pernah kumpul, isinya berantem, perang, kemudian hidup enggan mati tak mau, rekanya tinggal papan nama, sudah hilang semuanya, bahkan yang latihan tinggal 1 orang, temannya ndak ada, dan seterusnya. Itu reka sakit. Ketika ada reka sakit, ketua racana, bidang giat, pemangku adat, tangani itu reka sakit itu, undang semua anggota rekanya, fasilitasi, adakan rapat, ada apa kok nggak aktif di pramuka, ini Kak, ini kamu kok bisa begini, dan begitu, kecuali reka sehat. Jadi pengelolaan manajemen racana harus aktif, ya, jangan seperti juragan, seperti big boss. Yang penting adakan kegiatan, datang terserah, nggak datang terserah, salahmu sendiri, kapok kamu nggak bisa datang. Yang penting ada kegiatan, hari ini kumpul, nggak kumpul ya terserah, kumpul ya monggo. Saya akan mengharapkan yang aktif-aktif saja, yang berminat saja, yang nggak berminat biarin. Nggak boleh. Mengapa Kak nggak boleh? Karena setiap individu itu berbeda-beda. Setiap individu itu berbeda-beda kehendak, berbeda-beda keinginan. Maka leadership-nya yang harus turun. Itu maksudnya. Orang itu kan punya derajat sangat termotivasi, kurang termotivasi, tidak termotivasi. Maka untuk menggali yang tidak termotivasi, leader, kepemimpinan yang penting untuk diangkat menjadi termotivasi. Itulah pentingnya seorang leader. Karena orang itu kan seperti gelombang, kadang termotivasi, kadang enggak termotivasi, kadang enggak termotivasi, kadang enggak, begitu. Kecuali kalau dia sudah masuk derajat yang tinggi, dia string, kapanpun, dimanapun, situasi apapun, bahaya apapun, kondisi apapun, punya duit atau enggak, selalu termotivasi. Anda ini kan di bawahnya masih apa? Ini masih untung, termotivasi tidak, termotivasi tidak. Bawahnya lagi kendor-ndor, jadi kendor ngelewer tanah, sudah nggak akan bisa. Nah, begitu. Itulah manajemen. Ya, jadi kemudian yang tingkat 4, tadi tingkat 3 ya. Tingkat 4 itu yang namanya manajemen gugus depan. Nah, di gugus depan itulah baru manajerial secara umum, data-data umum, pendataan pribadi, sampai punya KTA. Maka Anda semua sudah punya kartu anggota. Diurus Dimas. KTA kan tinggal ngisi SIPA kan? Tinggal ngisi SIPA print. Harus punya kartu anggota. Ini harus dijalankan, ini tugas manajerial. Tugas manajemen kan? Bukan tugas leader. Tugasnya leader adalah mengingatkan, mendorong supaya kartu ini bisa terbit. Nah, ketika kartu terbit, ketika Anda resmi, itu yang namanya manajemen gugus depan, manajemen tingkat 4. Paham ya? Oke.
Saya pikir itu pengantarnya. Dan adik-adik, dalam hidup ini selalu ada dua. Nanti sampai meninggal itu dua. Leadership dan manajemen. Leadership dan manajerial. Ada orang yang sama-sama nggak punya uang, punya anak dua, satunya bahagia, satunya enggak. Satunya nangis saja nggak punya uang, sedih, satunya enggak. Mengapa enggak? Karena dia punya leadership yang kuat. Sehingga melewati tahapan menangis tadi. Paham ya? Nanti Anda akan masuk wilayah marah. Seusia Anda ini nanti kalau kegiatan pasti emosi. Teman lain kerja kok kamu enggak, aku kerja kok dia enggak, enaknya ini itu nanti muncul. Tapi nanti kalau sudah tingkat atas sudah enak begitu ya. Nah, itu pengantarnya. Mungkin ada pertanyaan. Jadi simpulannya, kepemimpinan itu dalam kepramukaan berada di metode berkelompok. Ya, metode berkelompok. Dalam metode berkelompok itu ada patrol system. Patrol system. Patrol system itu artinya bagaimana sistem yang mampu memberikan kepercayaan kepada setiap anggota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, patrol system ini dipelajari oleh pramuka sedunia. Pramuka sedunia ini patrol system. Ketika patrol system nanti anggotanya sampai pada taraf pramuka Garuda. Sampai pada taraf pramuka Garuda. Dan dia bisa mengelola kelompok dengan baik tanpa harus merusak kelompok itu. Audio Jungle. Audio Jungle.